Shalom Godly Family yang terkasih. Mari kita nikmati kembali teh hangat kita. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Bersama firman Tuhan yang hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Godly Family yang terkasih, makna ayat ini tidak akan pernah bisa dipahami oleh orang-orang dengan konsep pikir dunia. Karena konsep pikir dunia tentang kasih itu berbicara tentang sesuatu yang bersifat indah, yang manis, seperti misalnya pelukan, hadiah, pembelaan, perlindungan, pujian, dan lain sebagainya. Tidak salah memang, karena hal-hal itu juga merupakan perwujudan dari kasih. Tapi dalam iman Kristen, tidak hanya tentang itu, melainkan justru menyoal tentang hal-hal yang sebaliknya, yang justru seringkali tidak dipandang sebagai perwujudan kasih, yaitu hajaran dan pukulan. Apa yang diajarkan oleh Yesus memang seringkali kontradiksi dengan pengajaran dunia. Di saat dunia mengajarkan kasih itu harus memeluk, harus memberi hadiah, harus memberi pujian, Yesus mengajarkan kasih itu bisa berupa hajaran dan pukulan. Karena itu, jika hari-hari ini ada di antara kita yang merasa sedang dihajar dan dipukul oleh Allah, mengucap syukurlah, karena itu berarti Allah peduli dan Allah mengasihi kita. Godly Family yang terkasih, dalam perspektif iman Kristen, semua bentuk masalah, kesulitan, pelajaran-pelajaran dalam hidup, kegagalan atau kehancuran, kesedihan, kesakitan, air mata, kesendirian, yang Tuhan izinkan terjadi bisa dimaknai sebagai bentuk hajaran atau pukulan Allah. Karena melalui hal-hal itu Allah bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Hal-hal itu Tuhan izinkan terjadi bukan untuk menghancurkan kita dan meninggalkan kita, bukan. Tetapi hal-hal itu Tuhan izinkan terjadi sebagai bentuk evaluasi diri kita, sebagai rem, kontrol, atau kendali supaya kita tidak terlalu jauh dalam pelanggaran atau penyimpangan kita terhadap kebenaran Allah. Atau bisa juga hal itu sebagai peringatan supaya kita kembali kepada Tuhan. Meski tidak semua hal-hal yang terjadi itu adalah merujuk kepada dosa kita, tetapi muara dari hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi itu adalah kasih Tuhan, kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Memang realitas kasih Allah tidak bisa serta-merta kita pahami detik di mana Allah menghajar atau memukul kita. Tetapi hal-hal itu bisa sangat menyakitkan kita. Mungkin bisa membuat kita kecewa, bisa membuat kita marah, bahkan kita mungkin bisa protes kepada Tuhan. Tapi percayalah, seiring dengan waktu, kita bisa merasakan kasih Allah yang tulus itu dalam kehidupan kita. Kadang Tuhan izinkan kita menangis sebelum pada akhirnya kita bisa tersenyum. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami rasa sakit yang begitu luar biasa. Namun setelah itu kita mengalami kesembuhan. Mungkin Tuhan juga izinkan kita mengalami kepahitan dalam hidup supaya kita tahu seperti apa manisnya kehidupan bersama dengan Tuhan. Godly Family yang terkasih, mungkin hidup kita tidak seindah hidup orang lain. Mungkin proses hidup yang Tuhan izinkan untuk kita alami tidak semulus proses hidup yang dijalani oleh orang lain. Tapi percayalah bahwa semua itu adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Dalam keadaan seperti apapun, Tuhan tidak
tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita dan siap untuk menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, besarkan hati kami untuk memahami di balik setiap hajaran dan pukulan itu tersirat kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Tolonglah supaya dalam setiap proses yang harus kami jalani, kami tetap setia kepada Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Amin.